Pun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya Herni Nurbaiduri. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana menjadi seorang MC di acara perpisahan sekolah, baik itu SD, SMP ataupun SMA. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana yang di SMP tetapi ada upacara adatnya. Dan ini adalah sekolah negeri ya. Kalau sekolah negeri itu ada bedanya dengan sekolah swasta. Kalau sekolah negeri itu kan di atas dari kepala sekolah itu ada komite sekolah, juga ada dinas pendidikan ataupun Kementerian Agama itu untuk negeri. Tetapi kalau untuk swasta biasanya ada ketua yayasan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan rundown acaranya. Saya sering mengatakan kita jangan lupa dengan 5W plus 1H ya. Ada what, ada who, where, when, why, and how. Nah, what, acara apa sih? Oh, ini acara perpisahan sekolah. When, kapan? Misalkan hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Kemudian jam berapa? Jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian where, di mana? Di sekolah, di halaman sekolah, outdoor, indoor, dan lain sebagainya. Kemudian why, kenapa sih suka ada acara perpisahan sekolah? Karena di situ saling memaafkan, juga untuk ada kenang-kenangan setelah menimba ilmu di sekolah tersebut. Kemudian who, siapa saja yang hadir, tentu saja siswa-siswa yang akan meninggalkan sekolah tersebut. Kemudian juga wali siswa dan bapak ibu guru juga ingin melepas siswa-siswinya gitu ya. Kemudian how, bagaimana? Nah, ini yang dari how ini rundown acaranya dulu. Yang pertama adalah praacara. Biasanya teman-teman kalau praacara itu adalah pengumuman-pengumuman, informasi-informasi yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu guru, disampaikan oleh pembawa acara. Kemudian biasanya juga parkir dan lain sebagainya suka ada di pengumuman-pengumuman itu di praacara ya, di praacara. Tidak menjadi masalah. Kemudian setelah itu ada body acara. Nah, body acara di sini adalah acara pokok. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya, pembacaan suci Al-Quran dirangkaikan dengan pembacaan doa. Kenapa di sini disatukan antara pembacaan suci Al-Quran dengan doa? Karena nanti biasanya di terakhir ini, kalau kita ada acara doa, itu tidak akan khusyuk ya. Kita tidak akan konsentrasi. Karena kalau acara udah selesai itu, siswa-siswi pada kemana, untuk selfie, orang tua juga kemana, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi dalam hal ini alangkah bijaksananya dari pembacaan suci Al-Quran disatukan dengan doa. Setelah doa itu ada sambutan ketua panitia. Jadi acara itu pasti ada ketua panitianya. Kemudian yang berikutnya, kalau di sekolah negeri pasti ada sambutan kepala dinas pendidikan ya. Kalau di swasta ada sambutan ketua yayasan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kepala sekolah dulu atau ketua yayasan dulu? Nah, kalau di swasta pasti yang sambutan adalah setelah ketua panitia adalah ketua yayasan dulu. Tetapi kalau di negeri biasanya kepala dinas pendidikan dulu ya. Kepala dinas pendidikan, setelah itu kepala sekolah, kemudian juga ada penyampaian siapa saja juara-juara kelasnya, langsung diberikan hadiahnya. Setelah itu ada prosesi upacara adat. Biasanya suka ada prosesi upacara adat. Ini maksudnya adalah untuk permohonan maaf kepada siswa-siswi yang akan meninggalkan sekolah, yang akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Biasanya suka ada sungkeman, ada lengser, dan lain sebagainya. Ada prolog, ada narasi. Kalau di Jawa Barat tentu saja lekat sekali dengan adat Sunda ya. Jadi ada sungkemannya kepada Bapak, Ibu guru, dan wali kelas. Kemudian setelah itu, setelah prosesi upacara adat untuk perpisahan, ada pidato dari wali murid.
Nah, wali murid ini siapa? Wali murid adalah perwakilan daripada orang tua siswa. Misalkan di sekolah tersebut siswanya ada 300 orang, jadi satu orang yang memberikan sambutan. Setelah itu ada penyerahan cenderamata ya. Penyerahan cenderamata ini biasanya dari siswa-siswi itu yang pertama buat kepala sekolah, buat wali kelas, kemudian juga untuk kepala dinas pendidikan, untuk ketua yayasan dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai penyerahan cenderamata, biasanya ada sesi foto bersama dulu. Setelah sesi foto bersama, ada penampilan kesenian-kesenian ya. Kesenian-kesenian terutama dari adik-adik kelasnya. Adik-adik kelas daripada siswa yang akan melepaskan masa sekolah di sekolah tersebut. Kalau SD juga ya barangkali dari kelas 3 sampai kelas 5 yang memberikan penampilan untuk kenang-kenangan. Kalau di SMP kelas 1 dan kelas 2, kalau SMA kelas 1 dan kelas 2. Kalau sekarang barangkali kalau SMP kelas 9 ya. Kelas 9, kelas 8 dan 7 dan 8. Tetapi kalau SMA berarti kelas 11 dan 12. Kemudian setelah itu ramah tamah dan setelah itu adalah tutup. Nah, teman-teman, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial MC perpisahan yang ada upacara adatnya, lengsernya, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kita sebagai MC harus pintar-pintar ya teman-teman. Pintar-pintar bagaimana kita membuat rundown acaranya supaya acaranya dengan lancar. Biasanya kalau MC-nya itu dalam perpisahan itu suka dua ya. Jadi bapak guru dan ibu guru, pokoknya harus TikTok lah, jangan vakum. Terus juga yang paling bagus ya harus gladiresik dulu. Kemudian jangan lupa juga harus ada cue card-nya. Jadi kita harus tahu ya. Jadi tandemnya itu bagus ya antara MC yang satu, misalkan Pak Guru, MC yang kedua adalah Ibu Guru, tandemnya biar bagus. Teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya, tetapi apabila ada request, apabila ada permintaan, ada kritik dan saran, silakan untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.